Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Izinkan pada pagi hari ini Roh Kudus memenuhi kita. Bapak Ibu, teman-teman gak usah mikir apa-apa. Nikmati saja kebersamaan dengan Roh Kudus. Izinkan kasih itu mengalir. Kasih yang gak pernah diberikan kepada siapapun. Kasih yang hanya didapat ketika kita intim dengan Roh Kudus. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Segala yang bernafas memuji-muji Tuhan. Mari tanggalkan beban pikiran. Mari tanggalkan beban perasaan, beban keluarga, pekerjaan, pelayanan. Bapak Ibu, teman-teman bisa mengambil tempat yang ternyaman saat ini. Jadi posisi yang ternyaman saat ini. Izinkan damai itu hadir. Izinkan damai itu mengalir. Tenanglah hai jiwa. Tenanglah hai jiwa. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Sungguh besar kuasa-Mu. Sungguh besar kasih-Mu. Sungguh besar cinta-Mu. Mari buka hati. Izinkan kasih itu mengalir. Izinkan pribadi yang lembut itu mengalir. Jadilah tenang dan jadilah pulih. Sebab kasih-Nya hadir membawa pemulihan. Kasih-Nya hadir membawa jawaban. Sebab Tuhan tahu isi hatimu. Tuhan tahu setiap pertanyaan-pertanyaan di dalam hatimu. Biarlah kasih-Nya menjawab satu persatu dengan lembut, menjelaskan kepada kita. Urapan Tuhan mengalirlah. Urapan Tuhan penuhi anak-anak-Mu pada pagi hari ini.
Biarlah kami dipenuhi dan disegarkan oleh urapan itu. Jadilah tenang saat ini. Rasakan seperti air yang bergemericik. Rasakan seperti anak burung bersaut-sautan, bersiul-siul. Rasakan air itu mengalir. Rasakan setiap gesekan daun. Rasakan angin itu berhembus. Jadilah tenang. Sampai Bapak Ibu dapat mendengarkan setiap tetesan embun yang menyentuh permukaan air. Jadilah tenang. Jadilah tenang sampai Bapak Ibu mendengarkan angin meniupkan helaian-helaian kapas itu. Jadilah tenang. Namun jangan mengosongkan diri. Berfokuslah kepada Tuhan. Berfokuslah hanya kepada Tuhan. Panggil namanya. Serukan namanya. Serukan namanya. Katakan, Yesus, Yesus, Engkau adalah Tuhan. Serukan namanya. Mari kita dengarkan setiap pengajaran pada pagi hari ini. Mari kita renungkan setiap hikmat yang kita terima pada pagi hari ini. Dengarkan dan rasakan betapa baiknya Tuhan. Bernafaslah. Penuhi kantung udara paru-parumu dengan oksigen yang Tuhan sudah siapkan pada pagi hari ini. Bila kantung itu mengembang dan mengempis dengan normal, rasakan betapa baiknya Tuhan. Biar setiap hembusan nafas yang keluar dari mulut kita, dari hidung kita, memuji-muji Tuhan. Jadilah tenang, hai jiwa. Jadilah tenang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan,
Tuhan hendak mengajarkan tentang urapan di dalam kasih. Urapan di dalam kasih itu hanya dapat dirasakan oleh mereka yang terhubung, yang mau mendengarkan suaranya. Dengan demikian kita dapat merasakan kasih dan urapan yang sesungguhnya. Sebab kuasa yang termurni ada di dalam kasih yang paling murni. Tanpa kasih, segala sesuatu akan menjadi sia-sia. Saya berdoa pada pagi hari ini, kiranya Tuhan memberikan kepada kita pencerahan, agar kita mengerti dan memahami setiap rancangan dan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita, agar kita mampu menangkap hikmatnya, agar kita mampu menangkap rancangannya. Oleh karena itu, hai jiwa, diam dan tenanglah. Marilah kita memuji-muji Tuhan. Marilah kita mengingat-ingat kebaikan dan kebajikan Tuhan. Beberapa hari ke belakang, hal-hal apa sajakah yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita? Mari kita kembali mengingat-ingatnya. Mengucap syukurlah. Jika pada pagi hari ini Bapak Ibu dapat melihat wajah saudara-saudara kita, dapat melihat senyum mereka, sekalipun terpisah dengan jarak, tapi kita ada pada pagi hari ini di tempat ini. Semua karena anugerah. Mengucap syukurlah. Kita masih bisa saling menyapa, saling mendoakan, terus mengucap syukur. Betapa baiknya Tuhan. Mengucap syukurlah karena Tuhan yang telah mengampuni segala pelanggaran kita. Sebab Tuhan yang telah menebus kehidupan kita. Sehingga kita lepas dari kebinasaan. Tuhan yang telah menyembuhkan semua sakit penyakit kita. Tuhan yang telah menebus kita dari segala dosa. Tuhan yang telah memahkotai kita dengan penuh kasih sayang. Tuhan yang telah memberikan kepuasan bagi mulut kita dengan segala hal-hal yang baik, perkataan yang baik, dan ucapan syukur.
sehingga kekuatan Bapak Ibu pun dapat diperbaharuinya. Pada pagi hari ini Tuhan hendak menyampaikan mengenai kasih yang murni, yang terbit dari motivasi yang murni, yakni hanya dengan mengasihi Bapa, karena kita memang betul-betul adalah anak. Dan karena Dia Bapa kita, hal itulah yang akan menghubungkan kita dengan Dia, dengan hubungan yang sempurna, dan akan mengalami aliran segala sesuatu yang sepenuhnya. Tuhan mau kita memiliki kasih yang murni. Pelayanan yang murni. Hidup yang murni. Seperti yang tertulis dalam kitab 1 Korintus 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai kuasa karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Demikian firman Tuhan. Jika kasih yang asing merasuk ke dalam diri dan hati seseorang, maka hal ini adalah hal yang sulit sekali dipulihkan. Ada harga yang harus dibayar untuk pemulihan total di dalam diri seseorang. Masalah demi masalah akan muncul, menyebabkan banyak kebingungan, bahkan di dalam pelayanan. Juga akan banyak timbul pertanyaan yang tidak terjawab, tak berakhir, sampai kematian yang menyelesaikannya. Ini adalah hal yang sangat serius. Ketidakmurnian dalam pelayanan menyebabkan banyak masalah. Ingatlah ini sangatlah penting. Sebab percampuran antara kuasa Tuhan dengan kekuatan laten jiwa manusia akan menyebabkan penyebaran lebih luas karakter kedagingan yang terus timbul, yang terus tumbuh dalam kehidupan seseorang. Dan hal ini sulit sekali terdeteksi, sekalipun oleh pelayan-pelayan Tuhan yang penuh kuasa.
ini adalah alasan kenapa sering sekali pelayan-pelayan Tuhan gagal selama ini. Karena hal-hal yang tersembunyi, yang memancarkan dari hubungan yang tidak murni di hadapan Tuhan. Hal ini menjadi penjelasan bagi penantian kita. Tuhan mau pada pagi hari ini kita disadarkan dan kita bangkit. Ketika saya merenung akan hal ini, Bapak Ibu, maka saya kembali kepada Tuhan dan saya berseru, Tuhan, lebih baik aku tidak mengerti berbagai bahasa. Lebih baik aku tidak bisa berbicara bahasa malaikat sekalipun, daripada aku tidak mengerti bahasa kasih. Mungkin Bapak Ibu fasih dalam berbahasa roh. Mungkin Bapak Ibu fasih dalam bahasa penginjilan, bahasa Alkitab. Namun jika Bapak Ibu tidak memiliki bahasa kasih, maka hal itu akan sia-sia. Hal itu tidak bernilai, tidak bermakna apa-apa. Milikilah kasih yang murni. Kasih yang tulus. Tuhan ingin semua ketidakmurnian dihilangkan dari dalam hati Bapak Ibu, dari dalam hati kita semua. Mungkin Bapak Ibu juga menantikan hal ini dengan waktu yang panjang. Tetapi orang yang menanti-nantikan akan melihat buah dari kesabarannya. Keadaan ini akan menjelaskan tentang kuasa yang ada pada diri Bapak Ibu semua. Mereka yang berada dalam jerat akan mewariskan ketidakmurnian. Itulah sebabnya pada masa perjanjian lama Tuhan melarang anak haram dan keturunannya memasuki jemaat Allah. Seperti yang tertulis dalam kitab Ulangan 23 ayat 2. Seorang anak haram janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Ketidakmurnian merusak sistem Allah. Sebab dia murni. Karena itulah dia meminta kemurnian dari kita. Namun jika Tuhan mentolerir seseorang masuk ke dalam alamnya dengan banyak ketidakmurnian, itu semua hanya karena anugerah yang Ia berikan.
Betapa banyak dari kita yang datang ke depan Tuhan dengan ketidakmurnian. Ketika saya merenung hal ini, Tuhan, saya dapati hati saya tidak benar-benar murni di depan-Mu. Masih menyimpan kekecewaan, menyimpan luka hati, menyimpan amarah. Namun ketika Tuhan mengizinkan saya masuk, sebab ini adalah anugerah. Saya nggak tahu apa yang di hati Bapak Ibu. Sudahkah kita benar-benar murni masuk ke dalam tempat perhentiannya? Apakah tidak ada perkara di dalam hidup kita? Jika masih ada perkara dan Tuhan mengizinkan Bapak Ibu masuk, itu hanya karena anugerah. Tetapi Roh Kudus akan menyelesaikannya dan menghilangkan ketidakmurnian tersebut. Jika seseorang bertumbuh di dalam iman dan pengharapannya kepada Tuhan, mungkin Bapak Ibu berpegang bahwa bukankah Allah adalah kasih? Itu benar Bapak Ibu. Allah adalah kasih. Tapi kita juga mesti memahami bahwa Allah adalah kudus, yang tidak membiarkan dirinya terus-menerus dipermainkan. Jika Allah adalah kudus, maka datanglah dengan kekudusan. Datanglah dengan kasih. Saya mau memberi challenge kepada Bapak Ibu. Pada Zoom meeting hari ini, ada 28 peserta. Bapak Ibu bisa melihat ada 28 nama di sini. Bapak Ibu bisa bertanya kepada Tuhan, Tuhan, siapa orang yang harus aku doakan pada pagi hari ini? Dan tanya kepada Roh Kudus, apa yang harus aku doakan? Bapak Ibu bisa melihat ada 28 nama di sini. Namun
Namun hal ini dapat terjadi. Doa Bapak Ibu akan akurat jika memiliki kasih yang murni. Sekarang ada 29 peserta. Lihat nama itu satu persatu dan tanya pada Roh Kudus, Roh Kudus, siapa orang-orang yang harus aku doakan pada pagi hari ini? Dan apa masalah mereka? Inilah cara kita melatih kemurnian. Dengarkan suaranya. Sebab kita menyembah bukan karena kewajiban, kita menyembah karena kita diciptakan sebagai penyembah. Kita berdoa pada pagi hari ini bukanlah tuntutan agamawi, tapi ini adalah hak istimewa. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Encounter with God. Alami Tuhan pada pagi hari ini. Izinkan Tuhan melatihmu, berbicaramu, dan tangkap pesan Tuhan melalui intuisi yang dihasilkan dari persekutuan. Ketika Nadab dan Abihu membawa api asing ke depan Tuhan, maka Nadab dan Abihu, anak Harun itu, anak Imam Harun, terbakar habis di depan Tuhan. Jangan bawa api asing di depan Tuhan. Jangan membawa asmara asing di dalam pernikahanmu. Kembalilah kepada Tuhan dan bertobatlah. Katakan, Tuhan, ampuni aku. Jika aku membawa api asing ke hadapan-Mu. Ini adalah zaman kasih karunia, di mana Tuhan berbicara melalui intuisi. Dan intuisi didapatkan dari persekutuan roh dengan roh. Saat kita dihadapkan dengan meja perjamuan, kita meminum darah Yesus, makan tubuh Yesus. Ini adalah cara resmi meminta penyucian dari semua ketidakmurnian. Perjamuan kudus
berasal dari kata koinonia, yang berarti keintiman dengan Roh Kudus, dengan jalan makan dan minum tubuh dan darah Yesus, yakni dengan memperkatakan firman, mengecap firman, mengunyah firman, dan merenungkan firman. Jika hal ini dilakukan dengan iman yang benar, maka kuasa darah Yesus akan membersihkan manusia dari semua ketidakmurnian mereka. Kitab 1 Yohanes 1 ayat 9 menuliskan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Apakah Bapak Ibu pada saat ini mau memasuki perjamuan kudus? Mari kita makan tubuh Yesus dan minum darahnya bersama-sama. Mari kita makan firman ini bersama-sama. Kita perkatakan firman ini bersama-sama. Kita minum firman ini bersama-sama. Kecaplah dan renungkanlah apa yang diperkatakan oleh mulutmu. Mari kita perkatakan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Engkau Tuhan, dan percaya dalam hatiku bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Oleh karena itu saya telah beroleh selamat. Mari renungkan ayat ini. Renungkan. Kita selamat karena mulut kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita selamat bahwa kita percaya di dalam hati kita bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Mari kita renungkan ayat ini. Roma 10 ayat 8 sampai 10 ini. Mari kita agah. Kita renungkan. Betapa pentingnya kita berkata-kata dalam firman. Mari kembali kita makan firman ini. Katakan dengan suara yang keras. Setiap orang yang berada di dalam Engkau Kristus, maka ia telah menjadi sesuatu makhluk yang baru. Segala sesuatu yang lama telah berlalu, dan tengoklah segala sesuatunya telah menjadi baru sama sekali. Mari kita agah, kita kecap, kita nikmati firman ini. Dari kitab 2 Korintus 5 ayat 17 ini. Jika kita di dalam Kristus, kita telah menjadi pribadi makhluk yang baru sama sekali. Tinggal di dalam Kristus adalah salah satu kunci untuk
mengalami Kristus. Mari kembali kita kunyah firman Allah. Kita kunyah tubuh Yesus. Katakan dengan suara yang keras, saya berada di dalam Engkau Kristus. Saya telah menjadi makhluk yang baru sama sekali. Segala perkara yang lama telah berlalu, dan segala sesuatunya telah menjadi baru. Saya berada di dalam Engkau Kristus. Saya adalah milik-Mu Kristus. Saya adalah makhluk ciptaan yang baru. Segala hal-hal yang lama telah berubah menjadi baru sama sekali. Mari kecap dan rasakan. Kita telah diubahnya menjadi makhluk yang baru sama sekali. Ketika kita berada di dalam Kristus. Ia mati buat kita. Darahnya tercurah bagi kita. Tubuhnya terpecah bagi kita. Agar kita memiliki Bapa di surga. Roma 8 ayat 9 sampai 11 dan 2 Yohanes 1 ayat 9. Mari kembali kita katakan dengan iman, katakan dengan suara yang keras, saya telah memiliki Engkau Allah Bapa di surga. Saya telah memiliki hidup yang baru, suatu kehidupan yang kekal selama-lamanya. Saya telah menjadi warga negara di surga. Saya telah memiliki suasana baru sama sekali. Ketika Bapak Ibu mengimani apa yang Bapak Ibu katakan, maka kita akan memiliki suasana baru sama sekali. Kita memiliki Bapa yang baik. Jika Bapak di bumi ini tahu bagaimana memberikan yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapak kita di surga. Bapak mana yang memberikan kalajengking kepada anaknya ketika minta roti atau ular ketika minta ikan? Jika Bapak kita di bumi ini tahu memberikan yang baik bagi anak-anaknya, terlebih lagi Bapak kita di surga. Mari kembali kita makan tubuh Yesus. Katakan dengan suara yang keras, saya sudah dibebaskan dari kuasa kegelapan dan telah dialihkan ke dalam kerajaan anak domba Allah yang dikasih Allah. Saya telah diterima dalam lingkungan orang-orang yang dikasih Allah. Namaku telah tercatat dalam kitab kehidupan yang dipunyai anak domba Allah.
Mari kita mengucap syukur karena nama kita telah tercatat oleh karena jalan penyaliban yang Yesus lakukan. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Karena kita sudah dibebaskan dari kuasa kegelapan. Mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah. Markus 16 ayat 17 sampai 19. Mari kita makan tubuh Kristus bersama-sama. Katakan, saya telah memiliki suatu kuasa baru. Saya telah mempunyai kuasa untuk menginjak-injak ular dan meremukkan kalajengking. Saya telah mempunyai kuasa untuk mengalahkan segala kuasa musuh. Dan tidak ada sesuatu pun yang dapat menyebabkan cedera bagiku. Di dalam diri Bapak Ibu ada suatu kuasa yang besar. Kuasa yang dapat menginjak-injak ular dan meremukkan kalajengking. Jika Bapak Ibu tinggal di dalam Dia. Jika Bapak Ibu tinggal di dalam Dia, kalahkan kuasa itu. Katakan, Tuhan, pegang tanganku, Tuhan. Aku butuh Tuhan. Aku butuh Tuhan. Peluk aku, Tuhan. Aku butuh Tuhan saat ini. Engkau tahu hatiku, Tuhan. Sekalipun tubuhku sakit, Engkau tahu hatiku, Tuhan. Kolose 2 ayat 14 sampai 15 menuliskan bahwa kita telah mempunyai kuasa atas segala kegiatan iblis untuk mengusir semua kuasa iblis. Mari kita kembali katakan, saya dapat menumpahkan tangan pada orang sakit dan mereka mengalami kesembuhan. Saya adalah lebih daripada sekedar penakluk melalui Engkau, Yesus Kristus. Sebab saya dapat melakukan apa saja bersama Engkau, Yesus Kristus. Saya mengakui segala kemungkinan dan manfaat yang diberikan oleh salib di Kalvari.
makan dengan iman. Kita makan firman ini. Saya mengakui bahwa saya tidak merasa takut. Sekalipun saya berjalan di dalam lembah bayang-bayang maut kematian, sedikit pun saya tidak merasa takut. Karena firman-Mu padaku, janganlah kamu takut. Oleh karena aku beserta kamu senantiasa. Saya tidak merasa kecewa. Oleh karena saya telah memiliki Tuhan Allahku. Tuhan, Engkau senantiasa menolong saya. Tuhan, Engkau senantiasa menguatkan diri saya. Tuhan, Engkau senantiasa menatang saya tinggi-tinggi dengan tangan kanan-Mu. Oleh kebenaran-Mu, Tuhan, Engkau tidak menganugerahkan kepadaku roh ketakutan, melainkan roh kuasa, cinta kasih, dan pikiran sehat. Saya telah memiliki roh cinta kasih Tuhan di dalam emosi saya. Saya telah memiliki roh kuasa Tuhan di dalam kehendak saya. Saya telah memiliki roh pikiran yang tertib di dalam pikiranku. Di atas diri saya terdapat darah anak domba Allah. Tuhan, Engkau berjalan di hadapan saya. Yesus, Engkau berada di dalam diri saya. Malaikat-malaikat Tuhan berpasukan menjaga sekeliling diri saya. Di bawah kakiku Tuhan, menatang tangan-Mu yang penuh cinta kasih abadi, kebaikan dan pengasihan mengiringi jalan hidupku di dalam sepanjang umur usiaku di dunia ini. Haleluya. Rasa takut tidak ada tempatnya di dalam kehidupan saya. Saya mengetahui bahwa sekarang ini waktu yang terbaik bagiku. Sekarang saya sudah sembuh. Diri saya telah Engkau penuhi oleh cinta kasih Allah. Hatiku telah Engkau penuhi oleh sukacita-Mu Tuhan. Hatiku telah Engkau penuhi oleh rasa damai-Mu Tuhan. Saya telah Engkau penuhi dengan hikmat kebijaksanaan-Mu Tuhan. Saya telah Engkau penuhi oleh Roh Kudus-Mu. Tuhan, sekarang ini saya mengucap syukur Tuhan. Karena saya telah memperoleh apa yang saya katakan. Pengakuan saya naik sampai ke hadapan hadirat Tuhan, yang saya dasarkan atas landasan firman Tuhan. Yesus Kristus adalah imam besar saya. Dan Engkaulah yang telah menerima pengakuan saya. Engkau telah membuat segala sesuatunya beres dalam hidupku. Sekarang ini, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kenapa Tuhan mau mendengarkan doa-doa kita? Kenapa surga mau merespon doa-doa kita? Karena apa yang kita perkatakan berlandaskan firman Tuhan. Seperti yang tertulis dalam kitab
Markus 11 ayat 23 sampai 24. Dan kitab Keluaran 33 ayat 17. Dan kitab Bilangan 14 ayat 28. Urapan itu seperti air Bapak Ibu, yang membersihkan kotoran, namun ini juga sangat bergantung kepada iman Bapak Ibu. Sebagai pelayan Kristus, ini sangat bergantung dari kemurnian pelayanan tersebut. Kata-kata orang pilihannya, dia akan mengubah kehidupan mereka. Hanya karena pengampunan dosa yang telah dikerjakan di kayu salib, yang menyebabkan ajaran tentang pengampunan dan mengubah dunia dengan berkat dan anugerahnya. Kini kita tahu hal itu. Dan ini kesempatan bagi kita untuk mengerjakannya bersama-sama dengan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Baik di dunia ini maupun dunia yang akan datang. Mari kita mengucap syukur. Mari kita perkatakan bersama-sama. Katakan, Tuhan, hanya Engkau di hidup kami. Engkau memberikan kepadaku hidup yang baru. Darah-Mu menyucikanku. Darah-Mu Tuhan memulihkan hatiku. Aku menyatakannya, Engkaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Kami serahkan jiwa kami hanya kepadamu. Yesus, Engkaulah segala-galanya. Karena salib-Mu Tuhan, aku hidup hingga saat ini. Karena salib-Mu Tuhan, aku dapat menang. Engkau Tuhan yang berkuasa dan sanggup untuk melakukan semua mukjizat-mukjizat-Mu. Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwa kami pun berserah hanya kepadamu. Oh Yesus, Engkaulah segalanya. Terus menyembah, terus menyembah, terus menyembah, terus menyembah, terus menyembah, terus menyembah, terus mengalir, 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 terus mengalir, terus masuk lebih dalam, terus masuk lebih dalam, terus lebih dalam. Terus lebih dalam. Terus lebih dalam. Inilah keintiman itu Bapak Ibu. Kita ingin berlama-lama dalam hadirat Tuhan. Kita ingin terus masuk lebih dalam dan lebih dalam.
Inilah keintiman. Inilah intimasi itu. Tanpa terasa 1 jam sudah kita lewati bersama. Kita akan kembali besok pagi di waktu yang sama. Mari Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan ini terimalah berkat, pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus, damai sejahtera, kesembuhan, pengharapan, perlindungan, dan pemeliharaan yang sempurna. Izinkan Roh Kudus membasahimu dengan minyak yang baru pada pagi hari ini. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah. Peliharalah hubungan yang intim ini. Peliharalah hubungan yang manis ini dengan Roh Kudus, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai, atau kita pulang kepada Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan.